dicurigai orang, bahkan bisa juga dikucilkan karena bagian dari mereka yang melakukan perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan kita. Saya saja nih, Masya Allah, Saudara Remi katakan tadi dikatakan oleh Saudara Remi, saya ini kan berkiprah di negara Republik Indonesia ini, Masya Allah, rahmat Allah sudah sangat besar. Saya sudah menempati posisi legislatif, posisi eksekutif, dan posisi yudikatif. Pada saat saya mengenal sunnah, saya pakai jenggot. Saya pun masih mudah orang-orang lain, terutama orang-orang Islam yang bodoh, ya, mengatakan kepada saya, ini ISIS. Astagfirullah. Pak Patrialis sudah Al-Qaeda, katanya. Itu orang Islam yang mengatakan. Orang non-Muslim tidak berani ngomong itu kepada saya. Setelah saya pelajari orang-orang ini, ternyata dia Islam tapi nggak sholat. Dia Islam tapi tidak pernah mendengarkan pengajian. Kupingnya ditutup. Dunia adalah segala-galanya. Pada satu orasi ilmiah di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah di Sidoarjo beberapa waktu yang lalu, saya juga ditanyakan oleh seseorang sahabat saya, Pak Patrialis sudah pakai jenggot ya? Saya katakan secara resmi bahwa jenggot ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita sampaikan bahwa ini sunnah. Kita ingin mencontoh Rasulullah SAW, walaupun belum panjang jenggotnya. Dan saya katakan kepada mereka, kepada orang-orang, saya ingin buktikan bahwa tidak semua berjenggot itu adalah teroris. Kan begitu. Nah, oleh karena itu, saudaraku sekalian, yang pakai jenggot maupun yang tidak pakai jenggot, ya, Ustadz Badrus Salam, saya sangat dekat dengan beliau, sering sekali saya ketemu. Beliau juga mengatakan di Rojak, ini orang-orang sunnah ini, tolonglah, katanya, kalau berpakaian agak rapi, ya, rambutnya disisir, kalau nggak pakai kopiah, kalau nggak pakai topi, ya sendalnya yang rapi, yang bersih, jangan kumuh. Karena keimanan seseorang tidak terletak di kekumuhan itu. Jadi kalaupun kita pakai jenggot, kita necis, orang masih hormat sama kita. Padahal kalau kita pergi ke Amerika sana, ke Israel sana, Yahudi itu jenggotnya lebih gawat dari jenggot kita. Betul. Panjangnya sampai sana. Kita masih malu-malu kan, jenggotnya tumbuh. Kalau yang nggak pakai jenggot, ya nggak apa-apa. Nggak bisa tumbuh, maksud saya nggak apa-apa. Luar biasa. Kalau kita lihat Sinterklas, mana pernah dimaki-maki orang? Tapi kenapa umat Islam ketika pakai jenggot, langsung ditafsirkan ini adalah teroris? Saya jadi bilang ISIS, na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Padahal kiprah apa yang saya tidak lakukan di tengah-tengah bangsa ini? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, memang cobaan kita berat di dalam beribadah, di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Di dalam undang-undang dasar kita, saudara-saudara sekalian, pasal 28A mengatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Jadi tidak ada alasan konstitusional sama sekali bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan radikal dan terorisme, ngebom orang di mana-mana. Ustadz Zainal Abidin, ini bukunya bagus sekali, Jihad Melawan Teror. Ya, saya memberikan bahasa pengantarnya waktu saya jadi Menteri Hukum dan HAM. Ustadz Zainal Abidin itu secara tegas mengatakan bahwa
terhadap siapapun, dimanapun, kalau itu bukan berdasarkan perintah pimpinan, artinya adalah umara yang memerintah kita, kemudian itu bukan dengan alasan perang, haram hukumnya untuk mengebom di mana-mana. Haram. Setiap pagi, hampir setiap pagi saya dengar bagaimana Ustadz Yazid, bagaimana Ustadz Badrussalam, Ustadz Mubarak menyampaikan bahwa terorisme itu adalah perbuatan yang haram. Saya sampaikan kepada pejabat-pejabat Republik ini, tontonlah itu TV Roja. Ya. Kenapa? Ya, Wesal TV juga semua. Kenapa? Karena TV-TV itulah yang menyerukan perdamaian, kebersamaan, kecintaan kepada persatuan. Hanya TV-TV itu. Coba saudara lihat TV mana yang bisa berdakwah seperti itu, kecuali TV-TV Islam. Masya Allah. Saya mencoba mendekati kawan-kawan, para pejabat, ya, tetangga-tetangga, supaya mereka tahu ajaran-ajaran sunnah ini. Saya pasangkan ke mereka gratis TV Roja. Tapi ternyata nggak ditonton juga. Bagaimana? Tapi kita serahkan itu sama Allah, karena itu hanya bisa dilakukan kalau sudah mendapat hidayah. Memang untuk mendapatkan hidayah itu tidak mudah. Apalagi hidayah itu bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Seperti saudara-saudaraku sekalian. Ini kan orang-orang soleh semua. Ya kan? Lain, aromanya lain. Nah, saudaraku sekalian, demikian juga dalam pasal 28B. Di sana mengatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang, berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang dasar kita ini adalah pedoman bagi kita untuk berbangsa dan bernegara. Ya, Al-Quran pedoman hidup dunia akhirat. Tetapi di dalam kita bermasyarakat, bergaul, berkomunikasi satu sama lain, yang di negara ini tidak semuanya Muslim. Ketika kita bicara sama mereka yang non-Muslim, kita bicara Al-Quran, ya nggak masuk kan? Nggak masuk. Tapi kita bicara masalah konstitusi, karena jiwa konstitusi ini adalah jiwa yang juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Tadi kita sudah katakan ayatnya, Allah justru melarang itu. Bahkan di dalam pasal 28I, ya, di situ mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran, hati nurani, hak beragama, untuk tidak diperbudak dan lain sebagainya, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kalau gitu pertanyaannya, kalau tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bagaimana dong hukuman mati? Kan begitu pertanyaannya. Saudara-saudaraku sekalian, waktu saya belum menjadi hakim Mahkamah Konstitusi, saya diminta oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah seorang ahli di dalam uji material terhadap hukuman mati yang diajukan oleh gembong narkoba. Diajukan agar hukuman mati dihapuskan di Republik ini sesuai dengan pasal 28I. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pasal 28I itu tidak sendiri. Pasal 28I itu diikuti dengan pasal 28J. Ini pemahaman kita ini, ya, untuk kenegaraan. Di mana dinyatakan di dalam pasal 28J, ini merupakan pembatasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh orang. Orang berhak bebas untuk hidup. Tapi bukan berarti kebebasannya kebebasan yang absolut. Ada pembatasan.
di negara ini. Pertama, pembatasannya itu adalah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia, karena hidup itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Pertama, pembatasannya itu tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Jadi kebebasan itu tidak ada yang absolut. Di dalam Al-Quran kita boleh membunuh orang dalam 3 hal. Pertama, dalam peperangan. Yang kedua, rajam. Yang ketiga apa, Ustaz? Ya. Yang ketiga, qisas. Boleh hukuman mati, siapa yang bilang? Tapi ayat tadi mengatakan bahwa beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau kita membunuh orang, satu orang tanpa alasan, kita sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Betapa itu bagian dari dosa besar. Tapi kan Allah juga mengatakan ada 3 orang boleh dihukum mati. Hukum qisas, jelas, Al-Quran. Itu adalah pengecualian. Rajam, ya, itu kan boleh. Nah, dalam pasal 28J ini pembatasannya itu satu. Yang kedua, pembatasannya itu adalah apabila itu diatur oleh undang-undang. Jadi hak untuk hidup yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun itu boleh dihilangkan kalau itu diatur dengan undang-undang. Undang-undang mengatakan, baik undang-undang teroris, undang-undang narkoba, kitab undang-undang hukum pidana, dan beberapa undang-undang lainnya, kita mengenal betul yang namanya ada hukuman mati. Kita mengenal ada hukuman mati. Saudara-saudara, yang kedua, yang ketiga pembatasannya itu adalah pembatasannya itu adalah dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan atas kebebasan orang lain. Kebebasan itu juga tidak boleh melanggar nilai-nilai agama. Ini konstitusi Republik Indonesia melanggar agama, tidak boleh. Saya ingin beritahukan kepada saudara-saudara sekalian, ketika saya sebagai badan pekerja MPR yang terlibat langsung di dalam merumuskan titik koma perubahan Undang-Undang Dasar ini, memang persoalan hak asasi manusia itu kita ambil umumnya dari Declaration of Human Rights, deklarasi PBB. Tapi kalau saudara baca, tidak ada deklarasi PBB yang membatasi kebebasan itu dengan nilai-nilai agama. Yang ada hanyalah di Indonesia. Masya Allah, di masjid ini saya katakan, sayalah yang memperjuangkan di dalam konstitusi agar nilai-nilai agama masuk dalam pembatasan kebebasan. Allahu Akbar. Itu tugas kita, dimanapun kita berada. Saya dengan Pak Hidayat Nur Wahid, ya, kita konsultasi, kita evaluasi bersama. Beliau belum jadi anggota MPR, saya sebagai anggota MPR. Ini tidak dirumuskan, saya mengancam di sidang, salah satu sidang di MPR pada waktu itu di Komisi C. Saya bilang kalau nilai-nilai agama ini tidak dimasukkan sebagai pembatasan, maka kita sepakat Undang-Undang Dasar tidak usah diubah. Apakah saudara-saudara yang duduk sini tidak yakin dengan agama saudara masing-masing? Akhirnya alhamdulillah agama masuk di dalam konsep pembatasan kebebasan hak asasi manusia. Begitu juga dengan nilai-nilai moral, kebebasan. Tidak boleh orang bule datang ke sini berpakaian seperti di kampungnya, seakan-akan di kamar mandi, nggak boleh. Karena nilai-nilai moral membatasi. Moral kita adalah moral Islam. Tentu bagi umat Islam. Nggak bisa dipisahkan. Wah, saya kan bukan Islam, nggak bisa dong. Mata saya, mata kamu kan berbeda. Kan begitu. Kita ada pertanggungjawabannya. Oleh karena itu nilai moral ikut membatasi kebebasan orang hidup di negara kita. Begitu juga dengan nilai keamanan dan ketertiban umum. Kalau orang ingin melaksanakan kebebasan sebebas-bebasnya, tetapi orang menjadi rusuh, orang menjadi susah, menjadi ribut, itu tidak boleh. Ini adalah bagian dari cara kita mengatasi. Salah satu di antaranya adalah bagaimana konsep-konsep radikalisme itu, terorisme itu
tidak bisa berkembang di negara Republik Indonesia. Ini waktunya sangat berjalan. Terakhir, saudara sekalian, ini sangat penting yang terakhir ini. Saya membawa putusan pengadilan atau peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Ya, ini berkenaan dimanapun di Republik ini, saudara-saudara sekalian, ini sahih, putusannya mempunyai kekuatan hukum, mengikat. Saya banyak sekali ditanya, saya ingin mengatakan, penafsiran radikalisme terorisme itu tidak hanya terjadi kesalahpahaman dengan pengertian salah pemahaman terhadap konsep jihad, ya, tetapi juga menurut hemat saya adanya orang yang ekstrim dengan akal pikirannya sendiri menerjemahkan satu agama yang sah di Indonesia ini dengan cara-cara yang tidak sah. Putusan pengadilan yang menghukum orang ini 4 tahun penjara sampai putusan Mahkamah Agung, kesalahan-kesalahan yang ia lakukan antara lain, ya, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan antara lain, dia mengatakan tidak cukup 2 kalimat syahadat yang sudah diturunkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita. Dia bilang tidak cukup. Dia menambah kalimat syahadatnya dengan syahadat lain. Kok namanya 2 kalimat syahadat? Kalau 3 kalimat namanya. 4 kalimat, bukan 2 kalimat syahadat. Ini kesalahan orang itu. Ya, dia menambahkan bahwa dia bilang antara ini bukan ngomong saya. Kalau ngomong saya jadi musyrik. Tapi ini saya katakan ini yang disebut selain daripada asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka mengatakan wa asyhadu anna aliyan waliyullah wa asyhadu anna aliyan hujjatullah. Ada orang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah penafsiran agama yang sesat. Bukan hanya kata saya, apalagi kata Pak Mubarak, ustaz-ustaz kita sunnah, tapi ini juga putusan pengadilan yang punya kekuatan hukum. Kemudian mereka juga mengatakan wajibnya mengkafirkan sahabat-sahabat dan mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW. Ada orang seperti itu sekarang. Ini terjadi kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, dia mewajibkan berbohong atau bertakyah terhadap kaum muslimin, ahlus sunnah wal jamaah. Serta dengan bertakyah tersebut akan menginginkan derajat-derajatnya sampai ulamanya berkata tidak dianggap beragama apabila tidak berdusta atau bertakyah. Ada kan orang seperti itu? Nanti saya akan kasih kepada saudara jalan keluarnya apa. Ada juga mereka mengatakan rukun Islam dan rukun iman itu berbeda dengan Islam, dengan mayoritas umat Islam, dengan hadis-hadis Rasulullah SAW maupun juga dengan Al-Quran. Ya, mereka punya rukun iman itu beda sekali dengan rukun iman yang dianut oleh umat Islam. Rukun Islamnya juga demikian, sangat berbeda. Dia rukun Islamnya ada 8. Masya Allah, tahu dari mana dia dapat ini? Kemudian dia juga mengatakan al-fida, pembebasan yang berarti membebaskan segala yang dimiliki, baik harta jiwa dan raga, nyawa, dan ketaatan kepada imam. Sehingga ajaran tersebut diperbolehkan untuk bunuh diri demi ketaatan pada pimpinan atau imam. Na'udzubillahi min dzalik. Bayangkan. Kemudian yang terakhir adalah ar-raji'ah, yaitu Syiah Imamiyah, yang berkeyakinan bahwa semua manusia yang meninggal dunia akan dihidupkan kembali oleh Imam Mahdi sebelum tiba hari kiamat. Dan Imam Mahdi akan mengadili atau menuntut balas kepada para sahabat Nabi dan pengikutnya, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Baru setelah itu manusia akan meninggal dunia kembali sambil menunggu hari kiamat tiba. Ini adalah aliran sesat yang diakui 100%. Ada nggak 1000%? Nggak ada. 100% pengadilan menghukum orang ini dengan perbuatan-perbuatan ini dengan hukuman 4 tahun penjara. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, apabila saudara menemukan ajaran-ajaran yang seperti ini dimanapun saudara berada,
tugas saudara adalah laporkan kepada kepolisian. Ya, saudara tidak boleh main hakim sendiri, Ehrenrichting, karena itu berbahaya. Mungkin saudara dulu yang mati. Kita punya aparatur negara, kita punya aparatur pemerintah. Kita hormati dan kita jadikan ini sebagai landasan yang diakui oleh negara Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua, ada juga orang ingin gagah-gagahan, sementara dia tidak paham terhadap Islam, kemudian dia mendiskreditkan Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang dilakukan oleh seorang pemberat di negara ini yang bernama Arswendo. Pengadilan pun telah memutuskan yang bersangkutan salah melakukan penghinaan terhadap Islam. Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Waktu itu saya masih muda, kayak adik-adik ini. Umur berapa sekarang, Dek? Iya. 29. Mungkin sama, 29 persis waktu itu. Saya lagi di rumah duduk, saya baca media bahwa ada orang yang menempatkan dirinya lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Dia nomor 10, Nabi kita nomor 11. Allahu Rabbi, hebat betul. Yang saya lakukan adalah saya datang sendiri ke Polda Metro Jaya, saya laporkan ke Humas Polda Metro Jaya, ini terjadi penghinaan terhadap Nabi kami. Dan waktu itu Kapoldanya adalah Bapak Jenderal Mayor Jenderal Ritonga. Memang sudah ada di koran, belum ada umat Islam yang melaporkan. Saya datang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya datang, saya laporkan. Dan besoknya keluar di koran, baru berbondong-bondong ormas Islam datang. Ikut melaporkan. Alhamdulillah. Dan pengadilan mengatakan itu salah. Melanggar pasal 156A KUHP yang hukumnya adalah penghinaan terhadap agama. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, saya ingatkan jangan sekali-kali pun melakukan tindakan hukum sendiri. Kita tidak diberikan kekuasaan untuk itu. Apalagi melakukan perbuatan-perbuatan radikal. Laporkan segera ke aparat kepolisian. Ini putusannya nanti saya serahkan kepada Pak Mubarak. Ya, dan bisa difotokopi dibagikan kepada seluruh jamaah. Kalau uangnya ada untuk fotokopi, ada ya. Biar dia bawa pulang putusan ini, ya, saudara bisa baca. Mungkin saudara tidak dapatkan informasi apa kesalahan-kesalahan orang ini. Oh, ini sekarang juga seperti itu. Ya, saudara tinggal tindak lanjut. Agama saya merasa ternodai. Ya, nah, saya kira kalau saya bicara 10 jam pasti nggak selesai. Tapi dari BNPT sudah hadir. Nanti saya dianggap meneror waktu lagi. Demikianlah saudara-saudara sekalian. Paling tidak sebetulnya pertemuan kita adalah pertemuan silaturahim. Ya, silaturahim. Kalau Indonesia silaturahim. Silaturahim. Ya, katanya silaturahim ada hubungan keluarga. Ya, jadi kita bisa ketemu dan saya sangat senang sekali, ya, walaupun nama saya dicatut tadinya, tapi alhamdulillah, untung kalau enggak saya nggak datang di sini. ada manfaatnya juga. Ustaz Abdul Rahman. Rahim itu ada dua. Ada rahim keluarga, ada rahim agama. Oh, masya Allah. Beliau ini saya nonton terus di TV ini. Suaranya khas. Kata orang suara saya khas juga, tapi beda-beda gitu. Ya, jadi itulah saudara sekalian, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, tetap memberikan petunjuk kepada kita, tetap dalam keadaan di manhaj sunnah buat kita semua. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, meskipun konsepnya nggak jelas, ya, tapi itulah paling nggak intisari dari keberadaan kita pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tinggal. Barakallahu atas pemaparan yang mana kami jelaskan tadi bahwa bukan hanya sebagai
dosen yang berbicara ilmiah, Bapak juga secara di praktek sebagai praktisi hukum juga sudah membuktikan bahwa dalam melaporkan oknum yang menista agama Islam. Bapak juga sebagai legislator sudah membuktikan memasukkan unsur-unsur agama dalam aturan konstitusi. Bapak juga sebagai hakim sudah memberikan kontribusi terhadap keputusan konstitusi negara ini. Sekali lagi kami atas nama panitia dan mungkin peserta yang jauh mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan umur, diberikan kesehatan, dan insya Allah apabila kita tidak bisa ketemu lagi nanti, insya Allah kita semoga harapan kita dikumpulkan di surga Firdaus ya Allah. Ini waktu ada 5 menit sebelum kita berakhir. Untuk meningkat waktu mungkin kami bataskan pertanyaan cuma untuk 2 orang. Silakan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Khalid dari Riau. Saya ingin bertanya kepada Bapak Patrialis. Seperti yang kita tahu, Islam dan umat Islam tidak menyetujui adanya radikalisme dan terorisme di Republik Indonesia ini. Beserta hukum di Indonesia dan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh hakim Republik Indonesia juga tidak menyetujui adanya radikalisme dan terorisme di Republik Indonesia. Pertanyaan saya adalah, apa peran kami sebagai masyarakat dan pemerintah untuk membendung pemikiran-pemikiran radikalisme ini dan terorisme, khususnya di NKRI yang kita cintai ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator atas pemberian kesempatan untuk Anda untuk bertanya. Yang ingin Anda sampaikan yaitu kepada Bapak Patrialis Akbar, semoga Allah menjaga dan merahmati beliau selalu. Bagaimana pendapat Bapak tentang statement sebagian orang bahwa Wahabi adalah gerakan radikal atau gerakan terorisme? Mungkin ini dapat Anda sampaikan dan ini yang pernah Anda tanyakan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung lihat. Baik, saudaraku sekalian yang berbahagia, saya pertama mohon maaf tadi ada yang lupa. Saya ingin menyampaikan salam dulu dari Pak Harjo. Itu salah seorang saudara kita. Beliau seorang jenderal TNI yang masih aktif di Mabes TNI. Beliau tidak bisa hadir pada hari ini dan pada kegiatan kita karena memang harus mengikuti beberapa acara kenegaraan. Ya, ini salam hormat dari jenderal kita. Yang kedua, dari saudara kita Abdul Khalid, peran kita. Kalau saya melihat di sini kasusnya apa dari pertanyaan tadi, satu-satunya tentu pertama kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Bagaimana kita
betul-betul memahami Al-Quran dan hadis itu atau sunnah Rasulullah SAW secara menyeluruh. Dan apa yang kita fahami dengan baik, tentu kita harus dengan dalil. Karena kalau kita tidak dengan dalil, tentu kita mengada-ada. Kalau memang kita kurang paham, kita belajar lagi sama guru-guru kita. Itulah yang harus kita sampaikan, kita bisikkan, kita dekati kepada keluarga-keluarga kita yang seiman, yang mengaku sama-sama Islam, bahwa perbuatan teroris dan perbuatan-perbuatan radikal itu adalah sesuatu yang sesungguhnya dilarang oleh agama kita. Sebab kadang-kadang mungkin juga ada teman-teman kita yang melakukan itu, dia mendapatkan sumber yang salah. Terus terang saya mendengar dari para asatis kita yang memang menjadi ustaz-ustaz andalan kita. Sebetulnya para ustaz kita ini juga tadinya banyak juga yang mengaku bahwa sebelumnya beliau juga nggak kenal dengan sunnah ini. Ada juga yang berpikiran jauh dari sunnah ini. Tapi akhirnya karena memang kembali kepada Al-Quran dan hadis, ustaz-ustaz kita itu justru malah menjadi orang terdepan. Nah kemudian hal lain adalah saya kira kalau memang kita menemukan hal-hal yang seperti itu, tidak ada salahnya kita membantu aparatur pemerintahan kita, ya kita sampaikan bahwa ya bukannya kita intel, bukannya kita mata-mata, tetapi kita melihat adanya satu gerakan-gerakan yang akan merugikan umat Islam itu sendiri. Nah tentu saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada, saudara harus akrab dengan para penegak hukum. Karena saya merasa yakin penegak hukum kalau didekati, apalagi oleh para ulama-ulama, ya para ustadz-ustadz, tentu beliau juga senang. Orang saya aja nggak ustadz sering menceramahi pejabat-pejabat, apalagi saudara-saudara yang sudah sangat paham. Tapi menurut pengalaman saya, walaupun saya itu masih dalam tingkat basic, ya, karena jagoannya lebih pendek dari Pak Ustaz Mubarak. Ternyata setelah kita berikan pengertian, itu mereka mau kok. Para pejabat-pejabat itu mau. Masya Allah. Jadi kehadiran saya ke sini, kegiatan kita hari ini, saya tuh memberitahukan juga kepada Pak Kapolri. Pak Kapolri, saya ceritalah apa yang kegiatan ini untuk diberikan apresiasi. Dan ternyata alhamdulillah keluarga-keluarga kita kalau diberikan pemahaman, insya Allah itu bisa. Tapi kalau nggak bisa juga diberikan pengertian, ya saudara laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Ya, jadi sehingga kita di dalam kitab undang-undang hukum pidana pun juga mewajibkan kita tidak boleh membiarkan adanya, kita tahu nih ada satu kegiatan yang akan merusak, ya akan merusak orang banyak, kegiatan-kegiatan tidak pidana, kita wajib untuk melaporkan dan kita akan dilindungi oleh hukum. Nah, jadi memang itu sangat normatif. Oh iya, ini ada pesan dari Pak Mubarak. Saya memang beberapa waktu yang lalu saya baca di media. Dan saya memang sudah kirim apresiasi kepada Pak Kapolri. Di dalam media saya baca seperti ini. Beliau katakan bahwa seorang teroris itu jangan dilihat dari jenggot dan celana cingkrangnya. Ini luar biasa Pak Kapolri kita ini. Kenapa? Karena tidak ada ukurannya seperti itu. Tetapi orang-orang baik, orang-orang sunnah, al-sunnah, memang dirugikan dengan orang-orang yang berjenggot celana cingkrang tapi melakukan pengeboman. Merugikan. Oleh karena itu Kapolri itu betul-betul beliau memisah. Tidak bisa dong disamakan. Masya Allah. Dan saya pribadi saya sudah berikan apresiasi kepada beliau. Mudah-mudahan ini bagian dari pertolongan Allah kepada kita semua. Kemudian saudara kita yang menanya tentang masalah Wahabi.
Saya mohon maaf, saya tidak ahli dalam bidang itu. Tapi tentu saya takut salah. Kalau saya salah, fatal nanti, nggak bisa pulang saya dari sini. Tetapi saya baca buku Zainal Abidin bin Samsudin di dalam halaman 38. Dalam halaman 38, memang beliau membedakan antara adanya faham Wahabi yang notabene seakan-akan dibawa oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum yang wafat tahun 2011 dengan kemurnian ajaran Islam yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini berbeda. Nah, memang orang kalau tidak paham, termasuk para pejabat negara yang pernah saya hubungi, tapi saya tentu tidak boleh cerita siapa pejabat itu. Saya dengan kaget memang mendengar, Pak, kalau Bapak begini, saya harapkan Bapak begini-begini. Pak Patrialis, itu kan persoalan Syiah dan Wahabi. Begitu jawabannya. Orang nggak paham Wahabi apa, Syiah itu apa, nggak paham. Dan itu bukan 1-2 orang. Jadi tugas saya salah satu di antaranya adalah memberikan pemahaman. Wahabi itu apa? Ya. Yang sunnah itu apa? Salafi itu apa? Nah, saya kira antum-antum semua sudah lebih paham dari saya. Ya, saya takut salah sekali lagi, tapi karena saya memang membaca buku dari Pak Zainal Abidin, Ustadz kita, ini memang beliau membedakan antara Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ajaran yang murni kembali kepada ajaran sunnah itu adalah ajaran yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bukan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, di sini Ustadz Zainal menurut hemat saya memang beliau tidak sepakat adanya Wahabi itu di dalam buku ini. Nanti beliau lah yang menjelaskan, ya, kita serahkan kepada ahlinya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Buku ini saya tinggalkan dan ini baik untuk semua kita, para asatis maupun juga kepada para penyelenggara negara. Saya nanti akan kirim buku ini kepada seluruh aparatur negara kita yang berwenang sehingga beliau melihat bahwa ternyata memang ahli sunnah ini adalah orang-orang yang tidak suka dengan tindakan-tindakan radikal dan tindakan-tindakan terorisme ini. Demikian, sekali lagi mohon maaf karena kita memang harus gantian. Saya sekaligus mundur diri dan sekali lagi saya ucapkan selamat buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sekalian dengan dijawabnya pertanyaan tadi juga sudah melebihi waktu yang diberikan oleh panitia. Yang mengucapkan sekali lagi kepada Pak Abdulaziz dan Ustaz Muhammad bin Abdul Bapak dan kepada seluruh diri Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya lihat tadi ada kita kedatangan tamu dari Mabes Polri. Ini Bapak Giri baru hadir. Dikatakan kita selamat datang kepada Pak Giri dari Mabes Polri baru datang. Ini Bapak Giri dari Mabes Polri baru datang dari. Terima kasih Pak Giri atas kedatangannya. Oleh karena itu kepada serta sekalian maka kita tutup sesi kali ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini